Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Diskusi kita malam ini akan membahas suatu topik yang cukup meresahkan bagi saya sebagai seorang pembelajar teori politik. Apa itu? Yaitu kesalahan sebagian orang yang katakanlah golongan cendekiawan atau intelektual, dosen dan semacamnya gitu terhadap ajaran Machiavelli. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman baca di beragam tulisan gitu ya, kita umum menjumpai bahwa ajaran Machiavelli selalu atau seringkali dimaknai dalam pengertian yang bersifat peyoratif gitu. Nah, pada satu sisi saya mencoba maklum anggapan bahwa Machiavelli itu ajarannya penuh dengan tipu muslihat, menghalalkan segala cara dan semacamnya, karena berdasarkan pembacaan mereka atas risalah yang berjudul Sang Pangeran itu ya. Kalau terjemahan versi di kita ya, Sang Pangeran. Tapi kalau kita mau untuk mengajukan suatu pembacaan yang lebih kritis, lebih proporsional, lebih holistik, tentu kita patut mempertanyakan cara pandang yang cukup dominan yang menyebut bahwa Machiavelli itu penuh dengan tipu muslihat dan segala macam ya. Mengapa gitu? Karena Machiavelli menulis buku lain yang judulnya itu Discourse. Nah, kalau teman-teman baca buku Discourse itu sama sekali menampilkan sesuatu yang berbeda dari ajaran Machiavelli yang ia tuangkan dalam bukunya yang The Prince. Nah, saya bertanya ini kepada para cendekiawan di Indonesia ya. Anda ada baca nggak itu buku Discourse yang tebel itu? Nah, di buku Discourse Machiavelli menampilkan bahwa politik adalah urusan akal budi, bahwa yang namanya korupsi adalah musuh besar republik. Machiavelli menampilkan bahwa yang namanya bagaimana politik adalah suatu instrumen untuk mewujudkan suatu kebaikan bersama, yang pada intinya dia menampilkan diri sebagai seorang republikan gitu ya. Jadi melihat dua buku yang berbeda ini, harusnya kita bisa mengajukan pertanyaan kritis. Bagaimana cara mendudukkan kedua buku tersebut? Bagaimana cara melakukan pembacaan yang tepat terhadap pemikiran Machiavelli? Nah, saya ingin menegaskan bahwa The Prince sama sekali tidak merepresentasikan pemikiran Machiavelli. Nah, dan bagi saya cara membaca yang tepat gitu ya, dari pemikiran Machiavelli adalah melihat jiwa zaman gitu. Atau kalau kita tidak sepakat dengan istilah jiwa zaman karena katakanlah terlalu Hegelian gitu ya, sebut saja konteks historis spesifik atau sosial politik di mana karya itu lahir. Ingat loh ya, suatu pemikiran tidak lahir dari ruang hampa. Ia bentuk atau kelahirannya terpengaruh juga oleh pergumulan atas realitas di sekitarnya gitu ya. Nah, biar tidak bertabrakan antara The Prince dengan diskursus ini, saya berpandangan bahwa cara yang lebih tepat dalam memahami ajaran Machiavelli adalah sekali lagi dengan melihat konteks spesifik historis dari lahirnya karya The Prince. Ingat, Machiavelli hidup di wilayah Florence, itu wilayah kecil yang setiap saat dia bisa diinvasi oleh imperium-imperium besar. Nah, dengan kata lain, Machiavelli ingin semacam mengukuhkan suatu pandangan bahwa dalam kondisi tersebut yang harus diutamakan adalah stabilitas politik pemerintahan atau konsolidasi kekuasaan dari pemerintah gitu ya. Dan kalau perlu dengan cara-cara yang disebutkan dalam buku The Prince itu gitu ya. Tipu muslihat dan segala macam, menjadi pemimpin yang ditakuti dan segala macam ya. Jadi itu dalam konteks yang
sangat spesifik gitu. Karena jika tidak ada katakanlah persatuan yang solid di Florence itu, Florence setiap saat bisa dirongrong oleh imperium besar gitu. Gitu ya. Jadi saya lebih berpandangan bahwa Machiavelli ya seorang republikan gitu. Makanya dalam suatu tulisan saya pernah bilang bahwa Jokowi justru harusnya menginternalisasikan etika politik Machiavelli. Kalau yang terjadi seperti itu, ya negara ini ya kukuh sebagai negara republik yang penuh dengan etikalitas republikan gitu, gitu ya. Jadi kalau dalam republik itu memang mengharuskan politik sebagai akal budi, kebebasan, bahkan Machiavelli terang-terangan loh ngomong di diskurs itu ya, bahwa yang namanya manusia yang satu itu gak bisa mengeksploitasi manusia yang lain. Ingat loh ya, Machiavelli sudah berbicara soal itu, dia ngomong soal kesetaraan segala macam. Jadi pandangan saya diperlukan pembacaan yang proporsional dan tidak mengabaikan konteks historis, kondisi sosial politik dan pergumulan terhadapnya yang melahirkan suatu risalah atau pemikiran. Seperti itu ya. Terima kasih. Salam sehat.